Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman Miana agar subur dan rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman Miana saya yang berwarna merah marun. Ini saya sangat tertarik dengan tekstur warna daun Miana ini karena warnanya itu sangat ngejreng. Jadi apabila nanti saya pindahkan ke pot yang warna putih ini, bisa bayangkan dong keindahannya seperti apa. Wow, pasti indah sekali bukan? Sangat cocok dijadikan di sudut teras rumah, karena tanaman ini saya akan jadikan tanaman outdoor atau terkena matahari full sun. Jadi bisa ditaruh di bibir kanopi atau di depan teras rumah kita yang langsung terkena sinar matahari. Nah, ini saya beli ya, harganya itu cukup murah, berapa? Yaitu Rp10.000. Rp10.000 dengan keindahan yang seperti ini buat saya sangat worth it sih. Oke lah, nggak apa-apa. Apabila ingin indah lagi, dalam satu pot bisa dimasukkan dua tanaman ya. Dua tanaman jenis Miana yang berbeda dengan warna yang berbeda pula, pasti akan lebih semarak lagi. Tentunya dengan pot yang ukurannya lebih besar lagi ya daripada ini. Nah, kembali lagi ke tanaman Miana ini. Tanaman Miana ini merupakan tanaman outdoor. Jadi nanti saya akan taruh di depan rumah ya, di teras rumah yang terkena matahari langsung dari pagi sampai sore. Karena tanaman Miana ini sangat suka dengan sinar matahari. Kalau dia terkena sinar matahari, maka warnanya akan semakin terang dan ngejreng, merah merona ya. Nah, ini media tanam bawaan ya, dari sekam mentah, masih di dalam polybag. Ini buat teman-teman yang baru beli ya. Kalau baru beli, lebih baik jangan gunakan sekam mentah seperti ini, karena udah seperti katakan ya, bahwa media tanam dengan sekam mentah ini akan mengalami pembusukan nantinya. Biasanya 3 atau 4 bulan ke depan akan busuk lama-lama, dan kalau udah busuk maka akarnya biasanya akan terserang penyakit-penyakit jamur yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, gunakanlah media tanam yang poros dan steril, yaitu media tanamnya skamnya udah dibakar dan pupuk kambing. Nanti saya yang praktekkan ya. Indah ya warnanya. Nah, untuk cara pemindahan gimana? Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah merobek dari polybagnya, karena kita tidak akan memakai polybagnya lagi ya. Kalau seperti ini ya pasti jelek dong kita taruh di rumah, karena polybag jelek, jadi kita buang aja. Nah, ini kita sobek seperti ini, kita ketukan. Nah, oke ya. Nah, ini dia. Kita goyang-goyang seperti ini ya, agar media tanam bawaannya itu lepas. Nah, ini karena akarnya udah begitu mengikat ke media tanam bawaan, yaitu sekam mentahnya, maka saya tidak akan menghabiskan ya, cukup menyisakan sedikit. Tapi tidak mengapa, daripada nanti akarnya pada putus kalau kita begitu banyak menghilangkan sekam mentahnya, nanti tanamannya malah akan mati. Jadi sisakan sedikit aja seperti ini. Tidak apa ya, nanti dia akan keluar dari media tanam bawaan, yaitu ke kanan kiri akan mengelilingi ke media tanam yang baru, yang lebih steril dan poros. Oke, kita singkirkan dulu ya ini. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke pot yang sudah saya siapkan ini. Ini kira-kira 3/4 jengkal ya. Ini diameternya. Nah, ini potnya pot warna putih dengan tekstur kayu, sangat bagus ya potnya. Sekarang kita memberi media tanam yang poros dan steril itu apa? Nah, ini sekam bakar. Karena ini tanaman mau saya jadikan tanaman outdoor atau yang terkena sinar matahari tiap hari, maka saya akan campurkan dengan sedikit tanah. Tanahnya bukan tanah lempung ya, atau tanah liat yang keras dan ulat. Jadi saya akan campurkan dengan tanah hitam yang biasa ada di kebun-kebun tuh, kan kadang tanahnya hitam gitu ya. Itu adalah tanah yang cukup subur ya dibandingkan dengan tanah liat. Oke, sekarang kita masukkan ya untuk media tanamnya.
Ini dia pupuk kambing. Pupuk kambing sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman karena nutrisi organiknya sangat tinggi. Oke. Tambah lagi, kemudian tambah lagi untuk ini tanah dan sekam bakarnya. Lalu kita aduk. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita beri lubang ya sedikit di tengahnya seperti ini. Nah, oke, itu dia. Kita bentuk lubang seperti ini, kemudian kita masukkan untuk tanaman miananya. Oke. Kalau udah ini bisa ditimbun lagi ya. Kita timbun lagi samping-sampingnya agar tidak kelihatan dari si akarnya. Kalau udah seperti ini bisa dipadatkan ya samping-sampingnya. Nah, tara, udah jadi ya. Nah, sangat cantik ya. Nah, itu dia. Dengan pot yang warna putih dan tanamannya berwarna merah keungu-unguan. Nah, itu sangat cantik sekali. Ya ampun, wow, mantap ya. Sangat cantik bukan? Nah, kalau udah seperti ini, yang kita lakukan adalah menyiram tanaman miana ini, yaitu dengan pupuk organik cair boleh, dengan air biasa boleh. Ini disiram untuk tanaman miana ini apabila ditaruh di outdoor atau terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore. Itu disiramnya setiap hari pada musim kemarau atau 2 hari sekali, tidak masalah ya. Apabila di musim penghujan ya kita tidak perlu menyiramnya tiap hari karena sudah terkena siraman air hujan. Tanaman ini cukup mudah dirawat ya, cepat rimbun. Nanti kalau udah agak tinggi bisa dipangkas-pangkasin, nanti dia akan rimbun sekali. Oke, dan akan lebih semarak lagi tentunya. Oke ya. Gitu aja cara penanamannya, cukup mudah bukan? Buat teman-teman yang mau mengkoleksi tanaman miana, bisa dicari ya, hunting lagi dengan warna yang indah yang lainnya, yang lebih mentereng, lebih mengejreng lagi warnanya. Karena cara perawatannya sama ya, dengan berbagai jenis tanaman miana apapun. Oke, gitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sampai jumpa, dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Dekastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.